Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang wonton Gen Z. Perkenalkan, saya Ayubi Melani dengan NIM 2401-22003. Saya Jozo Syarifah Stewati dengan NIM 2401-22009. Saya Nurul Fatmawati dengan NIM 2401-22012. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama sejarah singkat dan konsep produk, yang kedua ada rantai pasok atau supply chain, yang ketiga pajak PMSE online dan offline, dan yang terakhir ada proyeksi omset dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama ada sejarah singkat. Wonton Gen Z berawal dari usaha kuliner rumahan yang dikelola oleh anak muda dari generasi Z. Berangkat dari hobi memasak dan ketertarikan pada makanan kekinian, lahirlah ide untuk mengembangkan wonton menjadi cemilan modern yang cocok dijual secara online. Dengan kemampuan digital khas Gen Z, bisnis ini pertama kali dipasarkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Dukungan tren kuliner yang terus berkembang membuat wonton Gen Z cepat dikenal dan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada konsep. Wonton Gen Z menawarkan produk utama berupa wonton dengan isian ayam atau udang yang disajikan dalam keadaan fresh, baik digoreng atau bisa juga direbus, sesuai dengan pilihan konsumen. Untuk menyesuaikan selera Gen Z, kami menggunakan berbagai saus modern yang sedang digemari. Selain itu, wonton Gen Z dapat dipesan secara online melalui platform pemesanan dan layanan delivery sehingga lebih praktis dan mudah dijangkau. Kami juga menyediakan pilihan level pedas yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan sehingga pengalaman makan menjadi lebih seru dan personal. Secara keseluruhan, wonton Gen Z cocok dijadikan cemilan sore, teman nongkrong, hingga pilihan menu makanan ringan. Selanjutnya ada rantai pemasok atau supply chain. Tahap pertama yaitu tahap awal dimulai dari membeli bahan baku seperti kulit wonton, ayam atau udang, bumbu dan bahan kemasan yang lain. Kedua, ada proses produksi, yaitu di mana prosesnya meliputi pengisian, pembungkusan, penggorengan atau merebus, pembuatan saus. Yang ketiga, ada pengemasan, yaitu produk yang sudah jadi masuk ke tahap pengemasan agar produk lebih aman, rapih dan menarik sebelum dipasarkan. Setelah dikemas selanjutnya akan kemudian didistribusikan ke berbagai saluran penjualan seperti gerai atau langsung ke platform online. Kemudian ada pengemasan, yaitu proses produk yang sudah jadi ke tahap pengemasan agar produk lebih aman, rapih, menarik sebelum dipasarkan. Setelah itu ada proses pembelian, yaitu proses di mana produk didistribusikan ke berbagai saluran penjualan. Terus terakhir yaitu customer adalah konsumen yang membeli wonton Gen Z baik secara online maupun offline. Selanjutnya ada pajak PMSE online dan offline. Kenapa sih wonton Gen Z yang dibeli di online kemarin jadi lebih mahal daripada beli di offline? Kalau online, pembeli ikut menanggung pajak PPN, PMSE. Jadi harganya otomatis lebih tinggi, tapi kalau offline pembeli gak kena pajak tambahan sehingga produk bisa lebih murah. Kemudian ada proyeksi omset dan pertumbuhan bisnis. Bisnis wonton Gen Z ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari sisi offline maupun online. Pertumbuhan penjualan online yang paling pesat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti pemanfaatan media sosial yang efektif, konten pemasaran yang menarik, strategi branding yang dekat dengan gaya hidup Gen Z, serta penggunaan marketplace yang memperluas jangkauan penjualan hingga di luar daerah. Kombinasi strategi online yang kuat dan dukungan penjualan offline yang terus
naik, menciptakan fondasi bisnis yang solid untuk ekspansi di masa mendatang. Kemudian ada diagram pertumbuhan bisnis. Diagram ini menunjukkan bahwa bisnis mengalami pertumbuhan di tahun 2024 ke tahun 2025, baik penjualan offline maupun online. Pada tahun 2024 ini, nilai penjualan masih relatif lebih rendah. Namun ketika masuk ke tahun 2025, terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, penjualan online terlihat lebih tinggi dibandingkan offline, terutama di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan ke sistem digital atau online semakin berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan bahwa bisnis berkembang secara positif, dengan kontribusi besar berasal dari channel online seiring berjalannya waktu. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.